dan Damar Wulan. Beri tepuk tangan untuk F12 5. Selamat menyaksikan. Pada saat Ratu Ayu Kencana Wungu bertahta di kerajaan Majapahit, tersebutlah sebuah daerah bernama Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Daerah Blambangan dipimpin oleh seorang adipati sakti yang memiliki tanduk di kepalanya bernama Kebo Marcuek. Kendati Blambangan telah menjadi wilayah penaklukan Majapahit, sang adipati memberontak dan mengincar tahta yang kini ada di tangan Ratu Ayu Kencana Wungu. Karena gelisah, suatu hari sang ratu mengadakan sayembara besar-besaran untuk membunuh Kebo Marcuek. Barang siapa yang sanggup membunuh Kebo Marcuek, maka berhak menjadi adipati di Blambangan dan akan dijadikan suami ratu. Berita sayembara tersebut tersebar dengan luas yang mengundang beberapa pemuda untuk ikut dalam sayembara, termasuk Jaka Umbaran. Bagaimana jika kita mengikuti sayembara itu? Setuju. Aku juga ingin menjadi adipati Blambangan yang akan menjadi suami ratu. Tetapi, apakah kalian yakin bisa mengalahkan Kebo Marcuek? Sedangkan dia sangat kuat. Benar, Kebo Marcuek sangatlah kuat. Dia bisa mengalahkan kita dengan mudahnya. Tenang saja, nanti kita lawan dia bersama. Nah, itu yang aku maksud. Baiklah, jika begitu, mari berangkat. Setuju, ayo kita berangkat. Hei, Kebo Marcuek, kedatangan kami bermaksud untuk menantangmu. Hahaha. Jika hanya seperti ini penantangnya, aku akan tetap menjadi pemimpin di Blambangan. Satu sundukan, satu nyawa melayang. Namun naasnya, semua pemuda tersebut tak mampu mengalahkan Kebo Marcuek dikarenakan kehebatan yang dia miliki, sehingga Jaka Umbaran pun maju untuk mengalahkannya. Hei Kebo
pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jaka Umbaran. Akan tetapi, Jaka Umbaran banyak menerima serangan dari Kebo Mercuet, sehingga wajah dari Jaka Umbaran penuh akan luka. Kanjeng Ratu, hamba telah berhasil mengalahkan Kebo Mercuet. Hamba hendak menagih apa yang telah menjadi hak bagi hamba. Aku mengakui kesaktianmu dan mengangkatmu menjadi Adipati Belambangan, bergelar Minak Jinggo. Namun, aku tidak sudi menikahi pria buruk rupa sepertimu. Tidak bisa begitu, Ratu. Ratu sudah berjanji akan menjadikanku suami setelah menang dari Kebo Mercuet. Prajurit, bawa dia keluar. Lepaskan! Lepaskan! Mendengar pernyataan tersebut membuat Jaka Umbaran sakit hati dan kecewa. Akibatnya, Jaka Umbaran ingin membalas perlakuan Ratu Ayu tersebut dengan melakukan pemberontakan saat itu. Dari kejadian tersebut, Minak Jinggo pun menyiapkan pemberontakan terhadap Majapahit. Takut ancaman dari Minak Jinggo bisa menghancurkannya, Ratu Ayu pun membuat sayembara yang kedua. Barang siapa yang berhasil membunuh Minak Jinggo berhak menjadi Adipati Belambangan dan Ratu Ayu berkenan menjadikannya suami. Setelah melakukan sayembara kedua tersebut, Ratu Ayu mendengar kabar bahwa di sebuah desa terdapat pemuda tangguh dan hebat yang bernama Damarwulan. Ratu pun memerintah salah satu warga untuk mencari pemuda tersebut. Salam hormat, Ratu. Kalau boleh tahu, atas dasar apa hamba dipanggil kemari? Maksudku memanggilmu ke sini untuk mencarikan salah satu pemuda di desa yang bernama Damarwulan. Baik, Ratu. Hamba akan melaksanakan perintah. Suatu hari, Damarwulan kedatangan salah satu warga yang menyampaikan pesan kepadanya. Apakah benar engkau yang bernama Damarwulan? Benar, Paman. Akulah Damarwulan. Ada perihal apa Paman mencariku? Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Sang Ratu Ayu memanggilmu untuk datang ke istana. Baiklah, Paman. Aku akan pergi ke istana sekarang juga. Setelah mengetahui hal tersebut, Damarwulan pun segera pergi ke istana dan menemui Sang Ratu. Salam hormat, Ratu. Ada apa Ratu memanggil hamba ke sini? Jadi kau yang bernama Damarwulan. Baiklah, kuperintahkan kau untuk menghabisi Minak Jinggo dan bawa kepalanya ke hadapanku. Jika kau berhasil, kau akan kuangkat menjadi Adipati Belambangan dan menjadikanmu sebagai suamiku. Baiklah, Ratu. Seorang pemuda tampan dan tangguh bernama Damarwulan. Ia adalah penjaga kuda-kuda prajurit kerajaan Majapahit. Setelah menyiapkan diri, Damarwulan pun datang ke wilayah Belambangan. Ia merasakan aura yang kuat datang kepadanya, yang dimana aura tersebut berasal dari Minak Jinggo. Tahu akan kedatangan Damarwulan, Minak Jinggo pun keluar dari istananya. Keluarlah, Minak Jinggo. Kedatanganku adalah petaka bagimu. Siapa kau? Berani-beraninya menantangku. Akulah Damarwulan. Dasar bocah ingusan. Majulah! Hanya begitu, bawa dia ke penjara. Tanpa diduga, dua wanita yang merupakan selir-selir Minak Jinggo, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, jatuh hati kepada Damarwulan.
Diam-diam, mereka menyelinap ke dalam penjara untuk mengobati luka Damarwulan. Hah? Siapakah kalian? Kita adalah selir-selir dari Minak Jinggo. Setelah menyelesaikan semuanya, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Damarwulan pun bertanya kepada dua selir tersebut. Terima kasih Nyimas, karena telah bersedia mengobati lukaku. Kalau boleh tahu, mengapa Minak Jinggo sekuat itu? Kekuatan Minak Jinggo berasal dari senjata pusakanya, yaitu gada besi kuning. Tanpa itu, Minak Jinggo hanyalah manusia biasa. Istirahat saja anak muda, urusan gada itu biar kami yang menanganinya. Namun, dengan satu syarat, jadikan kami istrimu. Demi membalas kebaikan selir-selir tersebut, maka Damarwulan pun menyetujuinya. Baiklah, aku menyetujui persyaratan itu. Ketika Minak Jinggo tengah tertidur, para selir-selir tersebut mengambil gada sakti miliknya. Senjata itu lantas mereka serahkan kepada Damarwulan dan membebaskan Damarwulan. Selepas dari penjara, Damarwulan sekali lagi menantang Minak Jinggo. Minak Jinggo sangat terkejut sebab ia melihat Damarwulan membawa gada besi kuning miliknya. Dari mana kau dapatkan gada itu? Damarwulan tidak menjawab pertanyaan tersebut, namun justru langsung menyerangnya. Damarwulan benar-benar unggul. Ia menghantam gada besi kuning kepada Minak Jinggo. Pukulan itu berhasil menghabisi Minak Jinggo seketika. Teringat akan perintah sang ratu, maka Damarwulan memenggal kepala Minak Jinggo dan membawanya ke hadapan sang ratu. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku. Damarwulan pun langsung melanjutkan perjalanannya. Tetapi karena pertarungan yang sangat sengit, Damarwulan memutuskan untuk beristirahat di tengah perjalanan. Namun, Jangan bersuara. Cepat kita ambil kepala itu, lalu kita pergi dari sini. kedua pemuda tersebut adalah Layang Seta dan Layang Kumitir. Mereka adalah sepupu dari Damarwulan yang memang tidak menyukai Damarwulan sedari kecil. Sehingga mereka berdua memiliki niat jahat untuk merebut kepala Minak Jinggo. Hah? Di mana kepala Minak Jinggo? Sementara itu, Layang Seta dan Layang Kumitir telah sampai di kerajaan. Siapa kalian? Salam hormat Ratu. Hamba adalah Layang Seta dan hamba adalah Layang Kumitir. Kita berdua telah berhasil membunuh Minak Jinggo dan membawa kepalanya kemari. Berhenti! Itu tidak benar, Ratu. Hambalah yang telah berhasil membunuh Minak Jinggo. Tidak, Ratu. Kamilah yang berhasil membunuh Minak Jinggo. Mereka pun berdebat untuk meyakinkan sang ratu bahwa masing-masing dari mereka lah yang telah membunuh Minak Jinggo. Semuanya diam. Cukup, aku sudah muak dengan perdebatan kalian. Untuk menentukan siapa yang membunuh Minak Jinggo, maka kalian harus bertaruh. Dan siapa pemenangnya, ialah yang telah membunuh Minak Jinggo. Pertarungan hebat pun tak terelakkan. Sehingga pada akhirnya, Damarwulan pun berhasil mengalahkan Layang Seta dan Layang Kumitir. Jadi benar, kaulah yang telah membunuh Minak Jinggo. Baiklah, kau akan aku angkat menjadi Adipati Belambangan dan menjadi suamiku. Dan akhirnya, semua yang dimulai pasti akan berakhir. Namun, akhir bukanlah kata terakhir. Setiap pelajaran, setiap
Mungkin ini adalah akhir dari kisah ini, tapi ini juga membuktikan bahwa bersama-sama kita bisa menciptakan sesuatu yang dapat dibanggakan. Wah,